manusia paling misterius dalam sejarah. Dia menyimpan ilmu yang sangat rahasia dan istimewa yang disebut ilmu laduni. Dengan izin Allah, dia tahu tentang masa lalu dan masa depan. Dia melampaui waktu dan ruang, bisa melakukan perjalanan melintasi zaman, dan meninggalkan jejak di setiap masa. Tapi tugasnya bukan tugas biasa, tugas-tugasnya aneh dan misterius, dan akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Dia disebut dalam Al-Quran. Dengan izin Allah, dia muncul di berbagai tempat di dunia dan membantu orang-orang. Terkadang, dia bisa mengambil bentuk orang lain dan bertemu dengan kita dengan wajah yang tidak kita kenali. Mungkin suatu hari kita pernah melihatnya, tapi bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana dia bisa memiliki rahasia untuk hidup hingga hari kiamat? Berapa usianya sekarang? Apakah dia seorang wali, nabi, malaikat, atau sesuatu yang lain? Kita akan mencari jawabannya. Bersiaplah untuk menyaksikan kehidupan misterius Khidir alaihi salam. Sekali lagi, kami hadirkan kisah yang mengejutkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang takdir datang saat seorang hamba benar-benar membutuhkan. Pernahkah ada seseorang misterius yang tiba-tiba muncul dan menyentuh hidup kita? Mungkin kita menyadarinya, atau mungkin dia berbicara pada kita tanpa kita tahu siapa dia, lalu menghilang begitu saja. Kami tidak sedang berbicara tentang tokoh dari cerita rakyat atau legenda. Ini adalah sosok nyata yang disebut dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya. Dia memiliki karunia khusus dan ilmu yang sangat dalam. Bahkan seorang nabi mengikutinya, mencoba menemukannya dan belajar dari ilmu luar biasa yang Allah berikan padanya. Dalam Al-Quran, nama Khidir tidak disebutkan secara langsung. Tapi dalam surah Al-Kahfi berbunyi, lalu mereka bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat. Mayoritas ulama Islam sepakat seperti Imam Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menyatakan bahwa hamba tersebut adalah Khidir alaihi salam. Mari kita kembali ke masa lalu untuk mengetahui lebih dalam tentang Khidir alaihi salam dan kapan dia dipercaya lahir. Tanggal kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Tapi beberapa menyebut dia adalah keturunan Hazron, anak dari Qabil, salah satu anak Nabi Adam alaihissalam. Yang lain percaya dia berasal dari keturunan Sam, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga kisah menarik yang menyebut bahwa Khidir alaihissalam dan Zulkarnain alaihissalam adalah sepupu, anak dari dua saudara perempuan. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadits sahih Bukhari kenapa dia disebut Khidir atau Al-Khadir. Dia disebut Al-Khadir karena ketika dia duduk di atas rumput kering, rumput itu langsung menjadi hijau dan hidup kembali. Salah satu hal paling luar biasa darinya adalah dengan ilmu yang Allah berikan. Dia masih hidup hingga sekarang bahkan setelah ribuan tahun. Dan dia berjalan di antara kita secara rahasia. Banyak orang percaya bahwa Khidir alaihi salam muncul di momen-momen istimewa dan mengubah jalannya peristiwa besar. Ya, setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Tapi, bagaimana mungkin Khidir alaihi salam bisa hidup selama ini? Banyak ulama Islam menjelaskan pertanyaan ini dengan berbagai cara. Faktanya, gagasan bahwa Khidir masih hidup hingga sekarang datang dari banyak riwayat. Mari kita mulai dengan yang pertama. Menurut Ja'far As-Siddiq yang meriwayatkan dari ayahnya, Zulkarnain alaihi salam memiliki seorang sahabat malaikat. Zulkarnain bertanya kepada malaikat itu tentang bagaimana caranya agar bisa hidup lebih lama. Malaikat itu menyuruhnya mencari mata air kehidupan yang disebut Ainul Hayat. Air ini tersembunyi di dalam kegelapan. Khidir alaihi salam menemukannya lebih dulu dari Zulkarnain, dan dialah yang menemukan mata air itu dan meminumnya. Zulkarnain tidak berhasil menemukannya. Karena inilah Khidir alaihi salam masih hidup, tapi dia tidak hidup seperti kita. Khidir dan Ilyas alaihissalam hidup dalam keadaan yang bebas dan khusus. Mereka tidak terikat oleh waktu atau tempat. Mereka bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang sama. Terkadang, mereka makan dan minum seperti kita, tapi hanya jika mereka mau, bukan karena butuh. Beberapa ulama spiritual mengatakan, ada sebuah makam spiritual khusus yang disebut makam Khidir. Seseorang yang mencapai makam ini bisa belajar langsung dari Khidir alaihissalam, bahkan bisa bertemu dengannya. Khidir alaihissalam membantu orang-orang di saat-saat sulit. Dia menghilangkan masalah mereka dengan izin Allah.
Dia bisa muncul dari arah yang tak terduga dan seringkali orang yang dibantunya bahkan tidak menyadari siapa dia. Dia juga bisa berubah bentuk menjadi orang lain. Khidir alaihi salam memiliki ilmu khusus yang disebut ilmu ladunni atau ilmu batin atau ilmu ghaib, ilmu yang mencakup masa lalu dan masa depan. Ilmu ini tidak bisa dipelajari dari buku atau guru, itu adalah pemberian langsung dari Allah. Dan Khidir telah diberkahi dengan ilmu ini. Menurut riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, ada 4 nabi di antara manusia yang masih hidup dan menjadi pelindung bagi bumi ini. 2 di antaranya ada di bumi, Khidir dan Ilyas alaihimussalam. 2 lagi ada di langit, Isa dan Idris alaihimussalam. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, tapi mereka tidak sepakat apakah dia termasuk rasul atau pembawa risalah. Bagi orang seperti Khidir, hidup dan mati bukan hal yang berbeda. Mereka telah mencapai bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Khidir dan Ilyas alaihimussalam bertemu setiap malam di tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, dan setiap tahun mereka menunaikan haji dan umrah bersama. Mereka hanya minum 1 tegukan air Zamzam, dan itu cukup bagi mereka selama setahun. Ibn Asakir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, menurut para ulama, ketika Nabi Adam alaihissalam akan wafat, beliau mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, Allah pasti akan menurunkan azab ke bumi. Simpan jasadku dalam sebuah gua. Ketika azab selesai, kuburkan aku di tanah Syam." Setelah itu jasad Adam disimpan oleh anak-anaknya. Saat Allah mengutus Nuh alaihissalam sebagai nabi, Nuh membawa jasad Adam bersamanya dalam bahtera. Tapi ketika bumi tertutup air, Nuh berkata pada anak-anaknya, "Kuburkan jasad ini." Mereka menjawab, "Bumi ini penuh bahaya, kita tidak tahu jalannya." Maka jasad itu tetap disimpan, hingga akhirnya Khidir alaihissalam datang dan menguburkan jasad Adam alaihissalam. Dan karena itu, Allah mengizinkannya hidup selama yang Dia kehendaki. Khidir bisa muncul dalam berbagai bentuk manusia. Imam Rabbani dalam kitab Maktubat menyebutkan bahwa suatu pagi dia melihat Khidir dan Ilyas dalam bentuk spiritual. Khidir berkata, "Kami berada di alam ruh. Allah memberi kekuatan pada jiwa kami untuk mengambil bentuk manusia dan muncul seperti mereka. Sekarang kita sampai pada bagian paling terkenal dari kisahnya, perjalanan Khidir bersama Musa alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kisah ini tertulis langsung dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 60-82. Sesuai dengan tafsir mayoritas ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan tafsir Jalalain dijelaskan. Setelah Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah dan menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, banyak dari kaumnya takjub dengan ilmu dan kekuatan Musa. Sampai satu orang bertanya, "Wahai Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu darimu di muka bumi ini?" Musa menjawab jujur, "Aku tidak tahu." Lalu datanglah wahyu dari Allah. "Ada seorang hamba kami di tempat pertemuan 2 lautan yang memiliki ilmu lebih dari dirimu. Namanya tidak disebut, tapi ilmunya langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Musa pun bertanya, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menemukannya?" Allah menjawab, "Bawalah seekor ikan bersamamu. Di tempat di mana ikan itu hilang, disitulah engkau akan menemukan hambaku." Musa membawa seorang pembantunya bernama Yusha bin Nun, dan mereka mulai perjalanan panjang. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah batu besar dan tertidur. Saat itu, ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali dan melompat ke laut, meninggalkan jejak seperti terowongan air. Tapi Yusha lupa memberitahukan hal itu kepada Musa alaihissalam. Beberapa waktu kemudian Musa berkata, "Bawakan makanan, aku sudah sangat lelah." Saat itulah Yusha teringat, "Maaf, ikan itu hilang saat kita tidur, tapi aku lupa memberitahumu." Musa pun langsung berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka segera kembali ke batu tempat mereka tidur, dan di sanalah Khidir sedang duduk dengan tenang, memandangi sekitar. Musa mendekat dan berkata, "Aku Musa." Khidir menjawab, "Jadi engkau Musa." Seolah dia memang sudah tahu Musa akan datang. Musa pun bertanya, "Apakah engkau orang yang Allah kabarkan kepadaku yang memiliki ilmu khusus darinya?" Khidir menjawab, "Benar. Allah memberiku ilmu yang tidak ada padamu dan memberimu ilmu yang tidak ada padaku." Musa sangat ingin belajar,
dan meminta untuk ikut. Tapi Khidr berkata, "Engkau takkan mampu bersabar bersamaku. Apa yang kulakukan tidak akan kau pahami." Musa berjanji, "Insya Allah aku akan sabar. Aku tidak akan membantahmu." Akhirnya Khidr menyetujui dengan satu syarat, jangan bertanya tentang apapun sampai aku sendiri menjelaskannya. Mereka pun naik perahu milik orang-orang miskin. Tiba-tiba Khidr melubangi bagian bawah perahu. Musa terkejut, "Apakah kau ingin menenggelamkan mereka?" Khidr menjawab, "Bukankah aku sudah bilang kamu tidak akan sabar?" Musa segera meminta maaf. "Aku lupa, aku janji akan bersabar." Mereka lanjut. Dalam sebuah desa, mereka melihat seorang anak sedang bermain. Tiba-tiba Khidr membunuh anak itu. Musa tak tahan. "Bagaimana bisa kau membunuh jiwa yang tak bersalah?" Khidr mengingatkan, "Bukankah aku sudah katakan, kau tidak akan bisa sabar?" Musa merasa sangat bersalah. Dia berkata, "Kalau aku bertanya lagi, silakan pisahkan aku darimu." Mereka terus berjalan. Mereka masuk ke desa yang penduduknya kasar. Tidak ada satu pun yang menyambut mereka atau menawarkan air. Tapi Khidr memperbaiki sebuah tembok yang nyaris roboh. Musa berkata, "Kenapa tidak minta upah? Padahal mereka pelit dan tidak ramah." Khidr pun menjawab, "Inilah akhir perjalanan kita." Lalu Khidr menjelaskan semuanya. Perahu itu milik orang miskin. Di depan ada raja zalim yang merampas semua perahu bagus. Aku buat sedikit cacat agar tak diambil. Nanti mereka bisa perbaiki sendiri. Anak yang kubunuh itu kelak akan membuat kedua orang tuanya yang beriman ke dalam kesesatan atau kemaksiatan yang berat. Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Dan tembok itu milik dua anak yatim. Di bawahnya ada harta warisan ayah mereka. Kalau tembok roboh, warga desa akan mengambilnya. Allah ingin harta itu tetap aman sampai mereka dewasa. Lalu Khidr menutup, "Aku tidak melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Semuanya perintah dari Allah. Inilah hal-hal yang tidak bisa kau sabari, wahai Musa." Pesan mendalam di balik cerita. Cerita ini menunjukkan satu hal penting. Kadang hal-hal yang terlihat buruk di depan mata kita justru menyimpan kebaikan besar yang belum kita mengerti. Seperti perahu yang dilubangi, seperti anak yang tampak tak bersalah, seperti tembok di desa pelit. Dalam akhir kisah, Khidr dan Musa alaihissalam duduk di tepi laut. Seekor burung kecil datang, meminum setetes air dari laut. Khidr berkata, "Wahai Musa, ilmu kita hanya setetes. Laut ini, itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pesan ini sederhana, tapi dalam banget. Sebesar apapun ilmu manusia, sarjana, profesor, ilmuwan, ustaz atau nabi, semua itu hanya setetes dibanding ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa. Andai saja ia lebih sabar, niscaya kita akan mengetahui lebih banyak dari kisah itu." Sebagian ulama percaya bahwa Khidr masih hidup hingga kini. Meski pendapat ini diperdebatkan di kalangan para ulama, dia akan berada di antara manusia, menolong orang-orang pilihan, dan akhirnya pergi diam-diam seperti biasa. Bayangkan kita lagi di terminal sepi, gelap, nggak ada uang. Tiba-tiba ada orang tua yang datang kasih uang pas buat pulang, lalu hilang entah kemana. Atau di tengah jalan, motor kita mogok. Ada bapak-bapak bantu dorong lalu bilang, "Jalanmu belum selesai," lalu pergi begitu saja. Atau kita pernah ketemu seseorang yang berkata hal aneh, tapi ternyata menjadi kenyataan. Bisa jadi, itulah Khidr alaihissalam. Allah kirimkan dia dalam wujud orang biasa, tapi dia membawa pesan dari langit. Kalau Anda suka kisah ini, jangan lupa like dan subscribe. Bantu kami menyebarkan kisah-kisah Al-Quran yang menginspirasi ini ke lebih banyak orang. Insya Allah sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.